Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya bisa ngaji. Ada kisah hikayat yang mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita. Suatu hari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, setelah beliau mengarungi keilmuan yang begitu luas, yang ilmunya sangat manfaat bagi seluruh umat manusia di muka bumi, suatu hari beliau cerita bahwa di suatu hari ada kretek dalam hati beliau. Apa kreteknya? Dzanantu anni aliman. Saya menyangka bahwa diri saya ini orang alim. Hanya kretek itu. Begitu maghrib, ini terjadi sore hari, begitu maghrib saya mengimami sholat maghrib. Di waktu saya mengimami, Fatihah saya yang 2 rakaat selalu salah, sehingga diingatkan oleh makmum. Rakaat kedua salah, diingatkan oleh makmum. Kaget. Yang begitu menguasai ilmu Quran dan hadis, yang ilmu Quran segalanya, kan, sudah ada di hatinya. Kok bisa lupa begitu baca Fatihah, ini lupanya. Lalu sholat Isya. Imam Syafi'i sendiri yang bercerita, saya sholat Isya. Di sholat Isya rakaat pertama begitu juga, rakaat kedua begitu juga. Ini baru ini ada pertanyaan besar kepada diri beliau. Akhirnya di malam itu juga beliau wudhu, lalu beliau sholat istikharah. Apa yang menjadikan diri beliau seperti itu? Ketika beliau berdoa, berzikir kepada Allah Ta'ala, beliau mengatakan, saya ngantuk. Begitu lagi saya ngantuk, lagi wirid, saya bermimpi. Saya disidang oleh mahkamah yang begitu hebat. Hakim-hakim berjejer semuanya. Saya diadili. Kesalahannya satu, apa? Su'ul adab ma'allah. yakni jelek tata krama sopan santun dengan Allah, bahwa merasa dirinya alim. Bukankah ilmu ini titipan Allah? Bukankah ilmu ini pemberian Allah? Bukankah ilmu ini anugerah Allah? Lalu saya bisa apa? Harusnya begitu kan? Jadi merasa saya ini orang alim. Saya diadili. Di majelis pengadilan ada hakim yang menjadi guru semua para hakim di sana. Lalu di antara hakim di sana ada yang mengusulkan kepada hakim yang pemutus. Kata hakim tersebut, ini Syafi'i, su'ul adab kepada Allah ini hukumannya harus mati sekarang. Harus mati. Nah, kaget, beliau kaget. Loh, hukuman su'ul adab hanya kretek hati seperti itu. Masya Allah. Lalu tiba-tiba artinya sudah merasa shock beliau. Tiba-tiba ada seorang hakim lagi, satu orang lagi yang mengatakan, kalau menurut saya, pandangan saya, ini Syafi'i ini hukumannya nggak usah dibunuh, kasih keringanan. Lalu guru para hakim saat itu mengatakan kepada hakim yang membela saya saat itu, kata Imam Syafi'i, lalu kenapa kamu memberikan keringanan kepada Syafi'i dan apa hukuman bagi Syafi'i? Lalu berkata ini hakim yang membela, ini Syafi'i ini punya jasa besar kepada muslimin semuanya, dan benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti akan lahir seorang yang alim yang ilmunya memenuhi
bumi ini. Ya. Dan yang saya ketahui, yang alim, yang ilmunya memenuhi bumi ini adalah Syafi'i. Lalu kata gurunya para hakim, apa hukuman yang akan kamu tibankan kepada Syafi'i? Kalau menurut saya, kata hakim pembela, ini Syafi'i ini hukumannya suruh keluar dari rumahnya, suruh keluar, lalu suruh menatap wajah-wajah orang-orang di kerumunan orang yang banyak. Lalu nanti kalau ada orang yang menurut Syafi'i ini orang yang paling hina, orang yang paling rendah, orang yang paling jelek, yang paling menjijikan, ini Syafi'i ini hukumannya harus mencium tangannya. Baru kalau begitu diampuni, dimaafkan. Akhirnya Imam Syafi'i di majelis tersebut menyanggupi, demi keringanan yang beliau harapkan, menyanggupi tuntutan dari hakim pembela tersebut. Terbangun beliau, terbangun. Begitu terbangun, besoknya langsung beliau menjalankan tuntutan tersebut. Beliau keluar dari rumah dengan pakaian yang sangat hina lah pakaiannya, pakaian kumel, jadi seolah beliau ini gembel karena hukumannya harus begitu. Lalu beliau masuk ke kerumunan orang banyak. Begitu beliau masuk ke kerumunan orang banyak, dari pagi sampai siang terus melihat siapa orang yang paling hina, yang paling rendah, paling jelek, paling menjijikan menurut pandangan beliau saat itu. Beliau melihat saat itu ada orang yang pakaiannya penuh dengan tanah, juga kulitnya dari ujung rambut acak-acakan, bau sekali, nyaris nggak kelihatan rupanya, saking penuh dengan debu dan tanah, baunya luar biasa. Menurut Imam Syafi'i ini barangkali orangnya, karena menurut saya inilah orang yang menurut saya paling hina. Tuh, kata Imam Syafi'i, lalu saya menghadap beliau. Begitu menghadap, baunya menyengat, sehingga saya berjuang untuk bisa mendekat, tidak kuat menahan baunya. Akhirnya saya memaksakan diri. Lalu saya datang ke sana, lalu pegang tangannya. Begitu dipegang, mau dicium, langsung dikibaskan dan ditempeleng. Imam Syafi'i mengatakan, saya ditempeleng langsung, ditempeleng. Lalu orang tersebut berkata kepada saya, ta'adab Syafi'i, dia tahu nama saya, kamu harus beradab wahai Syafi'i, beradab kepada Allah. Kenapa kamu mau cium tangan saya? Cium tangan kamu sendiri, jangan tangan saya. Siapa engkau? Imam Syafi'i kaget, ini orang kok tahu? Kata orang tersebut, saya adalah orang yang meringankan hukum tempo tadi malam. Orang yang meringankan hukum di hadapan majelis hukum yang Imam Syafi'i dalam mimpi saat itu. Orangnya jelas itu, Masya Allah. Nah, kalau orang-orang yang agung seperti itu, setiap kali melakukan kesalahan sekecil apapun, ada yang memberikan nasihat. Masya Allah. Tapi kan umumnya orang nggak seperti itu. Kita nggak seperti itu. Kalau kita melakukan dosa apapun, siapa yang menasihati kita? Siapa yang menasihati kita? Maka satu-satunya jalan supaya kita mendapatkan nasihat, kita harus hadir dalam majelis ilmunya para ulama, ilmunya para aulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la